Selamat tahun baru, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Bagaimana perjalanan 2020? Tentu masing-masing punya kisah, masing-masing punya cerita, masing-masing punya pengalaman yang terus akan membentuk kita, tentu berharap menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bagaimana kabar di tahun 2021 dan bagaimana perjalanannya? Kita terus berdoa dan berharap semuanya akan berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Mengawali minggu pertama di tahun ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, Engkau kekal dari kehidupan kami, dari awal hingga akhir. Engkaulah Alfa dan Omega. Kami bersyukur bahwa kami boleh berjumpa lagi di tahun ini, di tahun 2021, dengan segala perjalanan yang kami harapkan akan menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sekedar untuk kemudian kami nikmati, tapi kami nikmati dalam pelukan-Mu, dalam dekapan-Mu, sehingga semuanya menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Kami bersyukur boleh berjumpa lagi melalui media ini dan akan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14, sabda Tuhan berkata demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah kita milik Allah. Kita milik Allah. Adakah di antara kita yang merasa bukan miliknya Allah? Adakah di antara saudara-saudara merasa bahwa saudara itu, dirinya saudara, hidupnya saudara, bukan kepunyaan Allah? Saya pikir itu sangat sulit kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa kita ini bukan milik Allah. Karena pada dasarnya, kita semua ini memahami dengan baik jika alam semesta, dunia ini dan seluruh isinya adalah ciptaannya. Kita memahami itu dengan baik. Tidak ada yang meragukan itu. Siapapun kita, anak sekolah minggu pun ditanya, siapakah yang memiliki semua ini? Mereka akan katakan, ini semua adalah ciptaan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Kan jika Dia yang mencipta, maka tentu Dialah yang punya hak paten atas seluruh ciptaannya itu. Kan begitu? Tidak ada yang bisa menggugat hak paten Tuhan atas ciptaannya, kan? Mau digugat di pengadilan, entah mau menjadi naik banding ke Mahkamah Agung ataupun PK, peninjauan kembali, tidak ada yang bisa melawan kenyataan jika semua ini adalah kepunyaan Allah. Dunia termasuk kita di dalamnya, ciptaannya adalah kepunyaan dan milik Allah. Jika ada yang bertanya,
Apa bukti bahwa Tuhan memiliki kita? Kan apa bukti bahwa kita punya kendaraan? BPKB-nya. Itu yang saya pernah katakan pada sebuah kesempatan ibadah bersama dengan para kelompok muda. Jangan lihat anak muda itu, temanmu itu, jangan lihat cowok itu dari kendaraannya, tapi lihat dari BPKB-nya. Kalau di BPKB-nya itu sudah namanya, itu punyanya. Tapi kalau BPKB-nya masih namanya orang tuanya, itu bukan punyanya. Jangan lihat dari kendaraannya, tapi lihat dari surat-suratnya. Kalau kita melihat dunia, apa yang kita mau katakan? Jangan lihat dari dunianya, tapi lihat dari penciptanya. Jangan lihat dari apa yang kemudian sekedar menjadi penglihatan setiap hari, fenomena dan seterusnya. Tapi lihat di balik fenomena itu ada pribadi siapa yang ada di sana. Apa bukti bahwa Tuhan memiliki kita? Mana sertifikat bahwa kita ini milik Tuhan? Mana capnya? Apa identitasnya? Adakah identitasnya? Adakah secari kertas yang membuat setiap orang mengerti bahwa kita adalah milik Allah? Kita bisa katakan, oh ada KTP Pak Pendeta. KTP itu hanya terkait dengan kepentingan pengurusan informasi bahwa kita adalah seorang pribadi yang memeluk agama Kristen. Penting untuk kemudian pengurusan administrasi tempat ibadah dan administrasi lainnya. Atau kalau di gereja ada namanya surat baptisan, surat CD, surat nikah. Itu juga bukan jaminan pertama dan utama bahwa kita milik Allah. Orang bisa sudah melewati dan memiliki 3 surat ini. Tapi apalah 3 surat ini tanpa menjalani apa yang menjadi perhatian dan konsen dari ketiga surat itu. Misalnya seperti itu. Karena ada kisah nyeleneh yang kadang-kadang kita dengar. Si A itu saya sudah yakin dia seorang Kristen, itu si A. Atau si B. Atau teman kita dan seterusnya. Lalu kita tanya, oh apa alasanmu kau yakin sekali bahwa si A atau si B itu sudah menjadi seorang Kristen dan milik Allah? Apa buktinya? Kita kadang-kadang mengatakan, kemarin saya lihat pada perayaan pergantian tahun baru, saya lihat dia makan daging babi, Pak Piong banyak sekali, dan makan RW banyak sekali. Jadi saya yakin bahwa dia sudah menjadi seorang Kristen atau menjadi milik Allah karena sudah makan daging babi dan RW pada pergantian tahun. Apakah itu menjadi jaminan dan tanda bahwa seseorang sudah menjadi milik Allah karena dia makan daging babi dan RW? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini ditebus dan menjadi milik Allah melalui tubuh dan darah Kristus. Bukan melalui daging dan darah babi atau RW, bukan. Ngeri juga kalau ada orang yang mau percaya pada Kristus hanya karena makanan tadi. Kan katanya daging babi itu daging terenak. Ini katanya, saya bukan seorang pencinta kuliner atau seorang tukang masak, itu katanya. Makanya banyak orang yang bersyukur, syukur-syukurnya tidak banyak orang yang makan daging babi dan RW. Biar kurang saingan katanya. Kan kalau banyak yang makan itu menjadi sangat mahal. Surat-surat melalui pelayanan khusus di gereja, sakramen-sakramen atau KTP tadi, itu lebih pada tanda kelihatan yang dilakukan oleh gereja, tanda yang kelihatan dari Allah bagi seluruh umat percaya, bahwa ada proses ritual di sana, kan seperti itu. Entah makanan, entah surat-surat itu tidak membuktikan dan menunjukkan identitas kita sebagai milik Allah. Bukan itu. Ditulis besar-besar di jidat sekalipun, bahwa saya adalah seorang milik Allah, itu tidak menjadi ukuran utama. Kita milik Allah, bukan seperti itu. Bagi Paulus, yang membuat kita menjadi milik Allah, bagi Paulus ini, bagi bacaan kita tadi, yang membuat kita menjadi milik Allah adalah Allah sendiri, tidak ada yang lain. Bukan makanan, bukan surat-surat tadi. Allah sendiri yang berotoritas atas hidup dan menjadikan kita milik kepunyaannya, tidak ada yang lain. Persis sama dalam proses pemanggilan Abraham. Itu sepenuh-penuhnya adalah otoritas Allah. Itu sepenuh-penuhnya adalah hak prerogatif Allah. Mau memilih Abraham menjadi anaknya ketika itu sebagai bapa segala orang percaya, itu sepenuh-penuhnya adalah keputusan Allah. Bukan karena sikap atau kebenaran atau keadaan atau kebaikan dari Abraham, sehingga Allah memilihnya. Itu sepenuh-penuhnya adalah otoritas Allah. Sama seperti ketika Tuhan menjadikan Israel sebagai miliknya, itu juga keputusan Allah. Ulangan pasal 7 ayat 7 berkata begini, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bayangkan itu. Jadi bukan karena banyak jumlahmu dan bangsamu dari manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, Israel, sebagai miliknya. Itu juga keputusan Allah. Bukankah kamu ini yang paling kecil daripada segala bangsa? Jadi apa pertimbangan Allah memilih kita menjadi miliknya? Itu keputusan Allah. Dan tanda bahwa kita dipilih Allah itu keputusannya sendiri. Persis sama yang kemudian menjadi uraian dari bacaan kita tadi.
Paling tidak, jika kita melihat bacaan kita secara sekilas, bacaan ini kita bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, ayat 1-3, itu adalah bagian ada alamat di sana, ada doa dari Paulus dan pujian kepada Allah. Bagian kedua dari ayat 4-12, di sana bicara soal ada karya dan perbuatan pemilihan pekerjaan Allah atas umat kepunyaannya. Dan bagian ketiga, ayat 13-14, di situ ada bicara soal penyempurnaan pekerjaan Allah dalam rohnya yang senantiasa ada bersama-sama dengan umatnya. Di bagian pertama soal ada alamat doa dari Paulus dan pujian kepada Allah, di situ kita melihat surat ini khusus bagi jemaat Efesus, khusus bagi jemaat Efesus yang telah percaya kepada Kristus. Dipercaya bahwa ini adalah salah satu hasil dari pekabaran Injil Paulus. Lalu ketika dia dalam salah satu perjalanan, dia tahu bahwa dia perlu untuk mendidik lagi jemaat Efesus yang telah percaya kepada Kristus. Dia buatlah surat ini. Pada bagian awal surat ini selain disertai dengan alamat, ada juga disertai dengan doa memohon kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa pada jemaat. Bayangkan, dimulai dengan alamat lalu disambung dengan doa, harapan supaya senantiasa jemaat dipenuhi oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara-saudara, jika ada istilah sesama beskota dilarang saling mendahului, maka kalau kita memperhatikan bagian awal surat Paulus ini kepada jemaat di Efesus, maka sesama orang-orang percaya diarahkan untuk terus saling mendoakan dan berbagi berkat damai sejahtera. Beda ya, sesama beskota dilarang saling mendahului. Sesama orang-orang percaya diarahkan untuk terus saling mendoakan dan saling berbagi berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Coba saudara-saudara renungkan itu. Jika seluruh orang percaya senantiasa saling mendoakan, saling berbagi damai sejahtera, apa kurangnya hidup ini? Saya berdoa bagi orang lain mendoakan saya berbagi berkat damai sejahtera dan kasih karunia. Begitupun juga dengan sebaliknya. Apa kurangnya hidup ini sebenarnya? Kalau kita terus-menerus saling berbagi, itu sangat cukup, bahkan lebih jika kita terus berbagi. Atau jangan-jangan perenungannya adalah kita kurang berdoa dan kita juga kurang berbagi berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Kita kurang berdoa karena mungkin lebih banyak berduka karena situasi hidup yang sulit. Kita kurang berbagi damai sejahtera dan kasih karunia karena kita lebih banyak serakah karena kekhawatiran. Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus karena ada ancaman iman pada Efesus pada masa itu. Di sana ada Dewi Artemis, dewi kesuburan orang Efesus, masyarakat-masyarakat yang tentu belum percaya kepada Kristus dalam masa pelayanan Paulus. Dewi ini dianggap oleh masyarakat Efesus pada masa itu sebagai sumber kehidupan dan sumber segala-galanya bagi hidup mereka. Jadi dewi inilah yang dianggap memberikan kehidupan, memberikan segala sesuatu yang orang Efesus butuhkan, dan menjadi, ya katakanlah, kalau di Toraja ada tingkatan-tingkatan dewa, puang matua posisinya, Tuhan yang utama itulah Dewi Artemis ini sebagai sumber segala sesuatunya pada masyarakat pada masa itu untuk kelangsungan hidup mereka. Bagi orang-orang Efesus, tanpa Dewi Artemis, hidup mereka tidak akan berjalan dengan baik. Itu ancaman iman yang paling besar. Ketika Paulus sementara memberitakan Injil, termasuk ketika dia menyatakan pengajaran melalui suratnya ini. Paulus melawan konsep ini. Paulus melawan itu. Oh, kamu bukan milik Artemis. Kamu bukan milik Dewi kesuburan orang Efesus. Bukan. Kamu adalah milik Allah. Tanpa Artemis, Dewi kesuburan, kamu tidak usah takut untuk lapar. Kamu tidak akan mengalami kehidupan yang kemudian tandus tanpa kamu harus percaya kepada Dewi Artemis. Biarkan tidak ada Dewi Artemis sekalipun, hidup kamu akan tetap subur tanpa harus percaya kepada si Dewi Artemis. Jika Dewi Artemis butuh berbagai tindakan dari para penyembahnya, butuh berbagai atraksi dari para pemujanya, termasuk menjadi pelacur kuil misalnya, sebagai tanda dari Dewi kesuburan ini untuk mendapat berkat kesuburan, Allah dalam Kristus justru berbeda. Itu penegasan Paulus. Singkat kata, Paulus ingin mengajar Efesus begini. Jika Dewi Artemis menuntut untuk dilayani oleh para pemujanya, meminta pelayanan dan korban dari para pemujanya, entah itu materi, entah itu pengorbanan diri, entah itu pengorbanan juga harga diri dan merendahkan diri sebagai pelacur kuil misalnya, Allah justru sebaliknya, dialah yang melayani dan berkarya bagi orang yang dikasihinya. Itu dua konsep yang sangat berbeda. Artemis butuh pelayanan, sedangkan Allah dalam Kristus berbeda. Dialah yang melayani umatnya. Wah, ini kan sesuatu yang
Sebenarnya sudah sering kita dengarkan, terlebih khusus dalam perayaan Natal kemarin. Kan Allah yang datang menjumpai kita dan memberikan kehidupan dan melayani kita. Bahkan Kristus sendiri selalu mengatakan, anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan datang untuk melayani. Allah sendiri yang datang melayani kita. Jadi jika Dewi Artemis meminta pelayanan dari seluruh pemujanya, Paulus mengatakan Allah kita justru tidak. Dialah yang datang untuk melayani kita. Singkat kata, jika Dewi Artemis menuntut untuk dilayani dan meminta pelayanan korban dari para pemujanya, Allah di dalam Kristus, sekali lagi, Allah di dalam Kristus yang mulai dipercaya oleh sebagian kecil orang Efesus, justru dialah yang melayani dan berkarya bagi orang yang dikasihinya. Ini kan sebuah realitas yang sangat berbalik 180 derajat kan. Dari ayatnya 4 kita bisa membaca di sana, Allah memilih kita agar kita kudus dan tak bercacat. Kan itu jelas. Kita kudus dan tak bercacat bukan karena tindakan kita, tapi karena keputusan dan tindakan Allah. Allah yang berbuat kan? Allah yang melayani kita kan? Bukan kita yang korban untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ayat 5 bahkan mengatakan, Ia telah menentukan kita dari semula menjadi anak-anaknya. Semua proses pemilihan dan penentuan itu keputusan Allah sepenuh-penuhnya. Kan begitu? Jadi Allah memilih kita untuk kemudian menjadi anaknya, menetapkan kita, menentukan kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi kudus, kita menjadi tak bercacat. Itu karena tindakan pelayanan Allah. Bukan karena tindakan pengorbanan kita, tapi tindakan pengorbanan Allah yang membuat kita kudus dan dipilih menjadi anak-anaknya. Tapi apakah berhenti sekedar sampai dia pilih, dia jadikan kudus dan dia jadikan tidak bercacat? Tidak, saudara-saudara. Bacaan kita mencatat, Allah tidak sekedar memilih dan menentukan kita untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya dan ditentukan oleh Allah, tapi turut serta ambil bagian dalam mewujudkan rancangan dan tujuan dari apa yang Allah pilih itu sendiri. Dari ayat 7 dikatakan, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi perhatikan, Allah sudah memilih kita untuk kemudian dijadikan kudus dan tak bercacat. Dia yang menentukan kita menjadi anak-anaknya, tapi tidak berhenti di situ. Bukan hanya berhenti pada pemilihan dan penentuan, tapi juga dia terlibat langsung dalam proses penebusan dan pengudusan itu. Dia memilih kita untuk terhisap ke dalam tebusan darahnya yang kudus itu. Artinya dia juga sendiri yang datang untuk berkorban kan? Untuk kehidupan dan kesuburan anak-anaknya. Bukan seperti Artemis tadi kan. Dia memilih, menentukan, menebus, mengampuni, itu semua ada di dalam dirinya. Penebusannya itu pengampunan dosa yang dilimpahkannya menurut kerelaan kehendaknya. Itu semua Allah kerjakan. Ayat 9. Ayat 7 dan ayat 9 itu dengan jelas mengatakan seperti itu. Dari memilih, menentukan, menebus, mengampuni, menyelamatkan untuk hidup bersama dengan Dia. Semuanya sekali lagi dikerjakan sepenuhnya oleh Allah. Dia bukan sekedar pribadi Allah yang memilih, lalu Allah katakan, urus dirimu sendiri. Bukan seperti itu pribadi Allah kita. Dia juga bukan pribadi yang sekedar kemudian menetapkan kita sebagai miliknya. Dia bukan sekedar Allah yang sekedar merancang lalu meninggalkan rancangannya. Mau gimana-gimana keadaannya. Tidak. Kalau kita percaya bahwa kalau Allah sudah memilih kita dan ada rancangannya atas diri kita, percayalah Dia juga terus bekerja untuk mewujudkan rencana dan rancangannya itu. Corona terus masih ada di sekitar kita, masih tembus di tahun 2021. Tapi apakah Allah tidak sementara bekerja di balik corona ini? Percayalah Allah tetap bekerja dan akan mewujudkan rancangannya atas hidup seluruh orang yang percaya kepadanya. Jangan merasa bahwa corona akan membuat hidup kita putus asa, kecewa, dan tidak lagi subur lalu pergi mencari Allah yang lain, Artemis yang lain. Jangan. Allah tetap mampu membuat hidup kita bertumbuh dengan baik tanpa harus membutuhkan Artemis yang lain. Percayalah itu. Karena jika tidak, keputusan kita bisa sangat berbahaya terkait dengan iman kita. Allah kita lebih daripada agen yang kemudian memberikan dalam banyak hal apa yang kemudian menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita peroleh ketika kita membeli sebuah barang misalnya. Allah kita lebih daripada agen yang memberi garansi atau asuransi setahun atau 2 tahun saat kita membeli sesuatu yang menjadi milik kita. Saat Dia memberikan kita kehidupan, Dia memberi garansi kehidupan itu tanpa batasan tahun, saudara-saudara. Tapi seluruh tahun-tahun hidup kita itu Dia asuransikan, digaransikan. Kira-kira kalau kita beli motor, kendaraan, dan seterusnya misalnya kan, asuransi 2 tahun, handphone misalnya 1 tahun lebih, dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan yang membeli hidup kita dengan darahnya yang kudus, asuransinya nggak terbatas.
Tahun-tahun seluruh hidup kita itu, sepanjang tahun kehidupan kita itu, Tuhan telah asuransikan. Garansi yang Tuhan berikan itu tidak punya juga kerusakan. Tidak hanya melingkupi kerusakan-kerusakan yang sifatnya parah. Nanti 70% atau 60% baru asuransi mau memberi jaminan tindakan. Allah kita tidak seperti itu ketika dia sudah membeli kita dengan darahnya. Tidak. Sekecil apapun lecet dan goresan dalam hidup kita, sudah masuk dalam asuransinya Tuhan loh. Tidak ada yang tidak Allah asuransikan. Tanpa kita punya beban bulanan yang harus kita penuhi selalu kan. Tuhan senantiasa mengasuransikan hidup kita. Bukan persembahan dan kolektemu yang membuat Tuhan mengasuransikan hidup kita sampai kapanpun. Bukan. Tapi Tuhan mengasuransikan hidup kita karena kita punya status sebagai miliknya. Karena kita telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itu menjadi tanda yang kelihatan bahwa Allah menjadi milik kita dan kita menjadi milik Allah karena kita telah diserahkan kepada Allah. Dan tentu kita juga punya kehidupan yang seperti yang Allah mau, seperti yang Allah inginkan, seperti yang Allah kehendaki. Bayangkan, lahirnya kita Tuhan sudah asuransikan. Dia sudah hadir bersama kita di sana, di dalam kandungan jauh sebelum kita dibentuk dan lahir menjadi seorang bayi. Kristus pun dalam rupa manusia bersama kita dalam kandungan. Menjalani keseharian hidup, dia bersama-sama juga dengan kita. Bahkan sampai ke dalam liang kematian, liang kubur sekalipun, Allah membuktikan di dalam Kristus, dia juga bersama kita di sana. Di dalam liang lahat sekalipun. Tempat kelam dan gelap sekalipun, Tuhan ada dan mau bersama kita. Dan mengasuransikan bahwa jika kamu hidup dan mati di dalam Kristus, matimu itu sudah kuremukkan. Matimu dalam maut itu sudah kukalahkan. Dalam darahku, dalam tebusanku ada asuransi hebat untuk menerima kebangkitan. Nah itulah poin yang disebut kita ini milik Allah. Kenapa kita disebut milik Allah? Karena itu tadi. Dari kita sebelum lahir, hidup semuanya sudah Allah kerjakan. Dalam kematian Allah kerjakan. Dia yang memilih, dia yang menentukan, dia yang mengurus keselamatan kita. Apalagi yang kita kerjakan, seluruhnya dia telah kerjakan. Karena itu tidak ada yang bisa membantah bahwa kita ini milik Allah kan. Tidak ada yang bisa menolak itu. Seluruh yang ada pada kita, seluruh kepunyaan kita, seluruh hidup kita dan masa depan kita adalah kepunyaan Allah. Karena kita ini telah ditebus di dalam darahnya. Masalahnya kadang-kadang kita memang milik Allah. Tapi hati kita kadang-kadang lebih memilih harta daripada Allah. Hati kita kadang-kadang lebih memilih kuasa daripada Allah. Hati kita kadang-kadang lebih memilih tahta daripada Allah. Bahkan tidak jarang hati kita kadang-kadang lebih memilih manusia daripada Allah. Kan itu sering masalah besarnya yang ada pada kita toh. Kita paham sepenuhnya kita ini milik Allah. Meski juga sadar sepenuhnya hati kita kadang-kadang tidak memiliki dan tidak dikuasai oleh Allah. Padahal kita ini milik Allah. Tapi hati kita kadang-kadang tidak dikuasai oleh Allah. Mengapa? Macam-macam alasannya. Bisa sangat banyak alasan yang bisa kita buat. Dan kita sudah mengerti hal-hal demikian sebenarnya. Sederhananya, kita kadang-kadang masih merasa butuh Artemis yang lain demi kesuburan tahta kita, kuasa kita, harta kita, dan hidup kita. Kadang-kadang begitu. Kesuburan-kesuburan modern kita butuhkan untuk menolong dan membantu hidup kita. Lalu pada saat yang sama kita menggadaikan kuasa dan kehendak Allah. Padahal kita tahu kita ini milik. Kalau kita menjadi milik Allah, di padang gurun orang Israel jalan ada tiang awan, ada tiang api. Tiang awan itu kan menunjukkan melindungi mereka dari terik. Bayangkan sepanjang hari itu terik tapi dilindungi. Artinya sepanjang hari itu Allah tidak pernah berhenti bersama dengan mereka. Tiang api di malam hari, sepanjang malam ada tiang api. Artinya sepanjang malam itu Allah hadir bagi mereka. Jadi tiang awan dan tiang api mau mengatakan selama 24 jam itu Allah selalu bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita setiap detik. Dan tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak bersama-sama dengan Allah. Karena kita ini miliknya kan. Tidak ada makanan diberikan manna. Tidak ada daging diberikan daging puyuh. Tidak ada air diberikan air di padang gurun dan seterusnya. Kita ini milik Allah. Kalau kita ini milik Allah, tidak mungkin dia tidak akan memperhatikan, merancang, memperbaiki dan menyuburkan hidup kita. Tidak mungkin itu. Karena kita miliknya. Tapi ingat bahwa seluruh pekerjaan itu adalah karya Allah. Kadang-kadang kita kurang yakin jika Allah di dalam Kristus sudah menjadi Allah kita, apalagi sebenarnya yang akan kita khawatirkan. Nah, apapun sudah ada dalam tangannya. Segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi dikatakan semuanya sudah ada di dalam Kristus. Kalau segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam Kristus, kuasa apa lagi yang kita cari? Kuasa di mana lagi?
Kuasa di bumi ada di dalam Kristus. Kuasa di sorga juga ada di dalam Kristus. Kuasa di mana lagi yang kita mau cari di luar Kristus kalau begitu? Semua itu telah menjadi milik Kristus. Kalau mau memilikinya, maka datanglah sama pemiliknya, yakni Kristus sendiri. Memilikinya tentu dalam hikmat dan kehendak Allah. Jadi, biarkan perjalanan hidup kita di tahun ini terus-menerus menjadi tontonan, pancaran, teladan bahwa kita memang milik Allah. Kita menjadi milik Allah karena hidup kita, karena keseharian kita, karena keteladanan kita menjadi garam dan terang. Kita tidak menjadi milik Allah karena sekedar identitas surat-surat KTP atau makanan, bukan. Tapi kita menjadi milik Allah karena kita tahu darah Kristus senantiasa telah terpancar dalam hidup kita menjadi milik tebusan kita senantiasa dan menjadi jaminan asuransi kehidupan kini dan nanti. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan mengajar dan menyadarkan kami jika kami adalah milik Allah sepenuhnya. Karena itu biarkanlah kami senantiasa menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Berkati hidup anak-anakmu masing-masing dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam hidup mereka mengawali tahun ini. Semuanya berjalan dengan cinta Tuhan. Keluarga mereka hamba berdoa Tuhan berkati. Segenap harapan-harapan mereka berikan yang terbaik. Jika ada yang sakit mohon Tuhan sembuhkan. Jika ada yang susah mohon Tuhan hiburkan. Semuanya ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami. Terus kami berdoa untuk upaya pemutusan mata rantai penularan virus corona. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan kasih Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.